Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ignas Shelvina Putri dengan NIM 23030244122. Saya dari kelas biologi E ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pemanfaatan buah jambu biji merah terhadap pengobatan demam berdarah dan meningkatkan trombosit. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Demam berdarah atau biasa disebut DBD ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi di negara Indonesia. DBD disebabkan karena adanya infeksi dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berasal dari virus dengue dengue virus atau DENV. Infeksi DENV berulang dengan serotipe yang berbeda dikaitkan dengan kemunculan DBD yang lebih berat. Hingga saat ini belum ada menata-letakkan khusus untuk DBD. Akan tetapi, seseorang yang menderita DBD tetap perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan secara medis. Selain pengobatan secara medis, pengobatan non-farmakologi tradisional atau non-medis dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanaman yang dipercayai oleh orang terdahulu untuk mempercepat penyembuhan DBD. Salah satunya adalah pemanfaatan tanaman jambu biji. Jambu biji salah satu tanaman tropis dari famili Myrtaceae. Hampir dari seluruh tanaman dari jambu biji ini bermanfaat untuk pengobatan secara non-farmakologi tradisional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan buah jambu biji untuk pengobatan demam berdarah dan meningkatkan trombosit. Yang kedua, apakah ada pengaruh buah jambu biji untuk meningkatkan trombosit? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah menganalisis pemanfaatan buah jambu biji untuk pengobatan demam berdarah dan meningkatkan trombosit. Yang kedua ada menganalisis adanya pengaruh jambu biji untuk meningkatkan trombosit. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat atau umum, selain digunakan sebagai salah satu alternatif atau pendamping dari penanganan non-farmakologi tradisional, jambu biji bisa dijadikan sebagai upaya untuk menyembuhkan demam berdarah. Yang kedua, bagi penulis. Dengan adanya studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan umum bagi penulis, menambahkan pengalaman, serta mengetahui manfaat jambu biji untuk pengobatan non-farmakologi tradisional yang dapat penulis terapkan kepada keluarga atau orang terdekat. Yang terakhir dari isi pendahuluan ini berisi batasan istilah. Buah jambu biji memiliki potensi pemanfaatan dalam pengobatan karena memiliki kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya. Serta demam berdarah atau biasa dikenal dengan demam dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti memiliki beberapa istilah. Berikut adalah istilahnya. Yang kedua adalah kajian pustaka. Kajian pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah yang pertama, objek yang diteliti sama-sama pemanfaatan jambu biji. Yang kedua, jenis pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah satu, dalam penelitian ini bersifat umum, sedangkan penelitian sebelumnya bersifat tidak umum. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori ini berisi manfaat dan kandungan pada jambu biji. Jambu biji memiliki nutrisi dan daya penyembuhan yang sangat hebat. Jambu biji telah memberikan banyak orang kesehatan dan kekuatan dalam masa ribuan tahun. Kandungan vitamin C terbesar dimiliki oleh buah jambu biji yang berguna sebagai antioksidan serta dapat menjaga kekebalan tubuh. Dikutip dari Norlita dan Siwi 2017. Yang kedua adalah demam berdarah atau DBD. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya virus dengue. Virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Dikutip dari Kristanti Effendi dalam Padilla 2013. Yang ketiga adalah trombosit. Trombosit adalah fragmen sitoplasma megakariosit yang tidak berinti dan terletak di sumsum tulang.
Trombosit yang sudah matang berukuran 2-4 yang berbentuk cakram bikonveks sekitar 20-30% trombosit mengalami sekretasi di limpa. Hal itu terjadi keluar dari sumsum tulang, dikutip dari Koashi 2008. Selanjutnya adalah metode penelitian berisi jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripsi, yaitu penjenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan suatu peristiwa. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian, dan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang digunakan merupakan data kualitatif yang berupa gambaran dan kata-kata, bukan data yang terdiri dari angka-angka. Yang selanjutnya adalah sumber data dan data penelitian. Berdasarkan sumber data, dapat dibagi menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data penelitian yang diperoleh dari beberapa responden atau narasumber sebagai berikut. Di sini saya menaruh dua pendapat responden. Yang pertama ada menurut Mira Fitriani, selaku responden berpendapat bahwa jamu biji sangat bermanfaat untuk menekan trombosit pada darah, serta membantu penyembuhan demam berdarah karena pada jamu biji memiliki kandungan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan serta menjaga kekebalan tubuh. Responden selanjutnya berpendapat, yaitu Cantika Putri selaku responden, berpendapat bahwa jamu biji memiliki manfaat yang hebat untuk menyembuhkan beberapa masalah medis. Tidak hanya untuk menyembuhkan demam berdarah, menurut pengalaman responden, jamu biji dapat menyembuhkan masalah diare, dan pada setiap bagian-bagian tanaman buah jamu biji ini hampir semua bermanfaat untuk alternatif pengobatan non-farmakologi tradisional. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi, dan gabungan dari keempat cara tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview atau wawancara dengan metode pendekatan kualitatif. Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan narasumber yang dikutip dari Sugiono 2007. Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh melalui cara observasi atau pengamatan tersebut kurang akurat dan peneliti ingin membuktikannya melalui cara wawancara. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sugiono 2019. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dengan wawancara mendalam serta menyajikan data dalam bentuk uraian yang dijadikan lebih ringkas atau uraian singkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.